Selamat pagi, saudara. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa mengisi untuk pertemuan bahasa Indonesia. Jadi saya buatkan rekaman video untuk materi paragraf. Ya, baik. Jadi untuk materi paragraf ini adalah kelanjutan dari penulisan karya ilmiah yang kalimat efektif. Jadi untuk sub CLO-nya adalah mampu menyusun kalimat dan paragraf sesuai dengan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Langsung saja ya, ini adalah pengertian paragraf, model karangan terkecil, sehingga pernyataannya terangkai pada paragraf harus urut, menyatakan kesatuan, adanya ikatan struktural bahasa, dan ikatan logis berbahasa, dan menunjukkan cara berpikir. Ciri paragraf ilmiah itu ada kesatuan gagasan, menyatu, cukup pengembangannya, dan bergaya paparan. Maksud kesatuan gagasan itu berkaitan dengan ide pokok atau gagasan utama. Jadi dalam satu paragraf itu harus ada satu gagasan utama atau satu ide pokok. Tidak boleh lebih atau tidak boleh juga kalau tidak ada, begitu ya. Nah, dalam gagasan utama itu ada kalimat utama atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi misalnya ini, teks 1, dibanding planet-planet lain yang dikenal dalam tata surya, Setna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh, begitu. Nah, ini adalah ide pokoknya. Ide pokok ini kemudian dijelaskan oleh ide penjelas. Dalam ide pokok ini berarti ada kalimat utama. Jadi kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung ide penjelas. Nah, ide pokok ini kemudian dijelaskan oleh kalimat kedua. Menurut peneliti, temperatur Setna mencapai minus 400 derajat Fahrenheit. Lalu dijelaskan lagi kalimat 3, temperatur itu sama dengan minus 240 derajat Celcius. Dijelaskan lagi oleh kalimat 4, jaraknya paling jauh dari yang pernah ditemukan, yaitu 13 miliar kilometer. Lalu dijelaskan lagi oleh kalimat 5. Nah, jadi untuk pengembangan paragraf, ada satu ide pokok, kemudian ide pokok ini dijelaskan oleh ide penjelas 1, dijelaskan lagi oleh ide penjelas 2, dijelaskan lagi oleh ide penjelas 3, dan seterusnya. Semacam itu. Kita bandingkan dengan teks 2. Teks 2 ini tidak memiliki kesatuan gagasan karena munculnya yang ini. Brown merekam objek ini dengan kamera teleskop Palomar. Kita lihat pada kalimat 1, ini kan menjelaskan Setna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh. Berarti kan pertanyaannya, terdinginnya itu bagaimana, terjauhnya bagaimana? Nah, pada kalimat nomor 2 sudah dijelaskan bahwa dinginnya itu mencapai minus 400 derajat. Tetapi pada kalimat 2A ini tiba-tiba menjelaskan Brown merekam objek ini dengan kamera teleskop Palomar. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ide yang sebelumnya. Sebab itu ini kemudian disebut sebagai kalimat sumbang atau yang menunjukkan bahwa tidak adanya kesatuan gagasan dalam paragraf ini. Berikutnya adalah menyatu. Menyatu itu adalah hubungan gramatikal dan semantis antara satu kalimat dengan kalimat lain yang untuk paragraf harus menyatu. Ditandai dengan pengulangan bagian kalimat, penggunaan kata ganti, penggunaan sinonim, dan seterusnya ya. Nah, contohnya ini, pamor hidroponik tengah meroket. Ini adalah ide pokok. Kini total arealnya, ini mengacu pada pamor hidroponik. Kemudian dari luas tersebut ini mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu puluhan ribu hektar. Lalu itu belum termasuk dari sektor bunga potong, itu mengacu pada kalimat ketiga. Dari luas tersebut bisa dihasilkan sayuran jutaan ton per tahun. Nah, jadi hubungan gramatikal dalam teks 1 ini menyatu. Jadi maksud menyatu itu kita bisa menggunakan konjungsi, bisa menggunakan kata ganti, bisa menggunakan repetisi atau pengulangan untuk menunjukkan bahwa antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu memiliki hubungan.
atau memiliki kohesi, gitu ya, dan koherensi. Nah, ini bandingkan dengan teks 2. Pamor hidroponik tengah meroket. Kini total areal di planet bumi sudah mencapai puluhan ribu hektar. Bisa dihasilkan sayuran jutaan tahun per ton, jutaan ton per tahun. Nah, kalau Anda lihat kalimat 2 kalimat 3 ini seakan-akan berdiri sendiri. Tidak ada hubungan antara kalimat 2 dan 3 juga dengan kalimat 1. Nah, jadi fungsinya, fungsi luas tersebut, fungsi itu, ini yang sebagai kata ganti ya, ini berfungsi untuk menunjukkan adanya hubungan semantik atau adanya kesatuan tadi atau adanya kohesi dan koherensi. Begitu. Cukup pengembangannya. Maksud cukup pengembangannya adalah paragraf yang menyediakan secara cukup kebutuhan minimal kalimat penjelas sehingga tema yang dirumuskan tercapai. Jadi maksudnya begini, saudara. Perhatikan ini ya, penemuan chip pintar yang siap memata-matai manusia itu menguntungkan banyak pihak. Bukan hanya pengusaha, para penjahat pun dapat memetik keuntungan dan teknologi canggih itu. Misalnya, dengan melihat bungkus barang elektronik mewah di tempat sampah seseorang, penjahat dapat menebak kebiasaan dan kekayaan pemilik rumah itu, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada kalimat 2, itu kan mengatakan bukan hanya pengusaha, para penjahat pun dapat memetik keuntungan dari teknologi canggih itu. Tetapi, kalau kita lihat kalimat berikutnya, pengembangan paragraf ini hanya mengacu pada penjahat, pada penjelasan keuntungan yang diperoleh oleh penjahat. Tetapi keuntungan yang diperoleh pengusaha itu tidak dijelaskan dalam paragraf ini. Nah, itulah sebabnya maka teks 1 ini dianggap tidak cukup pengembangannya. Bandingkan dengan teks yang kedua. Misalnya, menguntungkan banyak pihak ya. 1, dengan alat yang besarnya bervariasi dari sebesar biji beras hingga beberapa sentimeter itu, pengusaha dapat mengamati dan merekam perilaku pesaing, mitra atau pelanggannya. Bukan hanya pengusaha, para penjahat pun dapat memetik keuntungan dan seterusnya. Nah, ini kan berarti dari kalimat yang ini ya, kalimat 1A itu menjelaskan keuntungan yang diperoleh pengusaha itu apa. Baru kemudian pada kalimat berikutnya dijelaskan keuntungan yang diperoleh oleh penjahat. Maka pada teks 2 ini dua-duanya sudah dijelaskan, yaitu keuntungan bagi pengusaha dan keuntungan bagi penjahat. Nah, dengan demikian maka teks 2 ini dikatakan sebagai cukup pengembangannya. Jadi saudara, ketika kita mengembangkan sebuah paragraf, cukup atau tidaknya pengembangan paragraf itu, maka harus kita lihat ide pokoknya itu mengemukakan apa. Misalnya ya, kita katakan seperti ini tadi ya, contoh yang ini tadi. Dikatakan atau disebutkan keuntungan ada pada pengusaha dan penjahat. Maka dua-duanya harus dijelaskan. Atau misalnya ada pernyataan semacam ini. Media berbasis lingkungan terdiri atas media yang berupa peristiwa, terdiri atas peristiwa, kemudian fenomena alam, kemudian lingkungan sekitar. Itu kan berarti ada 3 hal. Maka 3 hal itu harus kita jelaskan semuanya. Jadi media berbasis lingkungan yang berupa peristiwa itu kita jelaskan. Maka kedua adalah media berbasis lingkungan yang berupa fenomena alam, itu kita jelaskan juga. Dan yang ketiga, media berbasis lingkungan yang berupa lingkungan sekitar, itu seperti apa kita jelaskan juga. Jadi semuanya kita jelaskan, maka ini bisa dikatakan sebagai cukup pengembangannya. Berikutnya, bergaya paparan. Jadi gaya penyajian paragraf dalam bahasa Indonesia ilmiah adalah paparan. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lain, yang bukan untuk tulisan ilmiah, mungkin bisa berbeda-beda ya, bergantung penulisnya, lebih bebas. Gaya paparan berfokus pada pemberian informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Gaya paparan tidak bermaksud meyakinkan orang, berarti bukan argumentatif, membuktikan pendapat, pendirian pribadi, atau memujuknya. Karena argumentatif juga dihindari, maka tentu saja bukan persuasif.
Nah, misalnya ini. Teks 1 ini dikatakan bergaya persuasif. Mengapa demikian? Kita dapat melihat dari pilihan kata yang digunakan. Jadi misalnya, kekayaan alam itu pernah disedot oleh Belanda, kemudian puluhan tahun disedot ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Kata disedot ini memiliki makna yang memiliki makna yang emosi atau memiliki makna emotif, ya, memiliki makna emotif dibandingkan dengan kita lihat yang ini ya, kalimat 3. Pada zaman penjajahan kekayaan alam itu dimiliki oleh Belanda. Berbeda kan antara disedot oleh Belanda dengan dimiliki oleh Belanda. Jadi ada makna emotif pada kata disedot. Apalagi kemudian ditambahkan puluhan tahun disedot ke Jakarta. Nah, ini sudah pilihan kata yang semacam ini sudah menunjukkan persuasif, artinya tulisan atau teks 1 ini berusaha untuk mempengaruhi pembacanya, apakah mempengaruhi itu membuat pembacanya merasa jengkel, merasa marah, begitu. Nah, berbeda halnya dengan yang teks 2. Teks 2 ini bergaya paparan, itu juga dapat dilihat dari pilihan katanya. Misalnya tadi pada zaman penjajahan kekayaan alam dimiliki oleh Belanda. Setelah itu kekayaan alam tersebut dimiliki oleh pihak swasta maupun asing. Keadaan itu memunculkan kesalahpahaman antara warga Aceh dengan pemerintah pusat dan daerah dan seterusnya. Ya, sangat berbeda ketika kita mengatakan puluhan tahun pernah disedot Belanda, puluhan tahun disedot ke Jakarta, bahkan ke luar negeri, sehingga warga Aceh merasa diperlakukan tidak adil, semacam itu. Ini kan berusaha untuk mempengaruhi pembaca, begitu ya. Nah, jadi teks 1 ini yang bergaya persuasif, sedangkan teks 2 ini yang bergaya paparan. Gitu ya.